Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di sini sama Kak Re, Kak Tiul, dan Kak Eti. Nah, halo. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sekarang ada di tahun berapa? Tahun yang baru, tahun 2021. Nah, itu artinya apa? Kita harus punya semangat yang baru ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, buat apa kita di tahun baru yang ini kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, orang yang terkasih diberikan kesehatan, semuanya diberikan kesehatan, ya kan adik-adik. Nah, itu kita harus bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan apa? Memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Oke. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sampailah pada di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau masih menyertai, memberkati kami beserta keluarga kami di rumah Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Karena doa ini kami serahkan hanya kepada nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, bila ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya.
sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. hanya padamu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang baik. Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Yesus, Kau kekasih hati kami, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau sangat baik Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa setiap harinya adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Yuk kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita
Adik-adik, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan berdoa mendengarkan firman. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita sepanjang tahun 2020 dengan berkat yang luar biasa, dengan kesehatan, dengan mama papa, dengan berkat-berkat sekolah yang baik. Semuanya ada dalam berkat Allah yang berlimpah-limpah. Dan saat ini kita masuk di dalam minggu kedua, tahun 2021, mari kita tetap meminta pimpinan dan penyertaan yang datang dari Tuhan, supaya kita ada dalam perlindungan Allah, ada dalam penyertaan Allah, ada dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kita akan belajar kepada seorang yang bernama Daniel. Judul firman Tuhan hari ini adalah kejujuran membawa pembelaan dari Tuhan.
Kita akan membuka di dalam Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 5. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel adalah seorang yang luar biasa. Dia dipilih dari orang-orang buangan. Dia setia, dia mempunyai kejujuran yang luar biasa. Sehingga ketika para pejabat-pejabat itu menuduh Daniel, tidak didapatinya sebuah kesalahan apapun. Daniel adalah seorang yang punya banyak kemampuan dan kelebihan. Tetapi yang paling penting adalah tidak terdapat sesuatu kesalahan yang diperbuat Daniel. Dengan kata lain, Daniel sebagai pejabat kerajaan mempunyai karakter yang jujur. Katakan jujur. Daniel adalah orang yang jujur sehingga dia diangkat oleh raja menjadi salah satu dari wakil-wakilnya raja. Orang jujur adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Perhatikan ayat 6a, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kita harus jujur dimanapun kita ditempatkan. Apakah kita di dalam rumah, apakah kita di sekolah, apakah kita sedang bersama-sama nanti ya. Kalau sudah ada tatap muka di dalam gereja ya, waktu di sekolah minggu, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita harus memiliki karakter yang jujur. Sehingga seperti Daniel ya dipenuhi damai kehidupannya. Sekalipun orang-orang banyak mendakwa dia tidak ditemukan kesalahannya. Orang yang berbuat salah, jika dia adalah seorang yang tidak jujur, maka dia akan terus menutupi kesalahannya dengan kebohongan atau kesalahan-kesalahan lain. Dan akibatnya dari taburan sebuah kebohongan ini akan tercipta banyak kebohongan. Katakan, aku harus jujur. Seperti Daniel, dia adalah pribadi yang jujur. Dari kejujurannya ini, ya, Daniel mengalami damai sejahtera. Sebab orang yang hidupnya menyimpan kebohongan akan selalu was-was, selalu khawatir, selalu berpikiran negatif karena takut kebohongannya akan terbongkar. Sehingga orang yang selalu bohong ini muncul minder, rendah diri, murung, stres, bahkan bisa sakit. Karena iblis itu mengintimidasi. Saat kita berbuat dosa, kita berbohong, maka engkau ya, anak-anak, adik-adik, semuanya sedang membuat celah bagi iblis untuk menuduh. Maka dari itu, jangan berbuat bohong.
Atau dengan kata lain, kita harus jujur. Katakan mungkin di sampingmu ada adik, mungkin ada kakak. Mari kita melakukan kejujuran. Di I Will ini, di sekolah minggu kita akan diajarkan karakter kejujuran. Bertindak jujur akan menghasilkan perkenanan Tuhan. Dan supaya jujur, maka kita harus sering berdoa, sering membaca firman, dan merenungkan. Dari situlah Tuhan akan membentuk karakter kita untuk berbuat jujur. Siapa yang tukang jujur? Bertobat. Siapa yang berbuat jujur? Mulai dari pagi tadi, ya pagi sampai siang atau sampai malam bertobat. Karena kalau engkau tidak jujur, engkau hidupmu berarti menyimpan kebohongan. Engkau akan mengalami perasaan selalu was-was, selalu khawatir, selalu berpikiran negatif. Karena apa? Karena takut kebohonganmu akan terbongkar. Maka dari itu, kakak dari tempat ini mengingatkan, harus hidup jujur. Katakan, kita harus hidup jujur. Orang yang jujur ibaratnya adalah orang yang berani berjalan dan tidak membawa beban berat sehingga hidup kita bisa maksimal. Oke, mau berbuat jujur? Mau seperti Daniel? Daniel adalah orang biasa. Waktu itu di Israel terjadi pembuangan yang besar-besaran. Tetapi Daniel adalah salah satu orang yang dipilih oleh raja untuk menjadi wakilnya raja. Daniel memiliki posisi yang tinggi di kerajaan itu. Amin. Orang yang jujur akan membawa pembelaan dari Tuhan. Orang yang jujur hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus jujur? Sebab orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Jangan takut berbuat jujur. Amin. Karena kebohongan, dosa itu miliknya iblis. Ketika sedikit saja engkau melakukan, maka iblis dengan segera menembakkan. Ya, dia adalah best sniper untuk orang-orang yang berbuat bohong, orang-orang yang tidak jujur. Ya, maka dari itu kejujuran itu penting dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Katakan amin, ya. Orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia Allah bergaul erat. Daniel yang tidak punya kesalahan sekalipun ia dicari-cari kesalahannya, dia tetap memperoleh pembelaan Allah. Coba perhatikan, ketika orang-orang merencanakan kejahatan, Daniel dibuang ke gua singa saja. Daniel dibuang karena dia tidak taat kepada raja. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. 3 kali sehari dia membuka jendelanya, dipandangkan ke arah Yerusalem. Dia tidak takut raja itu, tetapi Daniel takut Allah. Maka dari itu Daniel direncanakan sesuatu yang jahat oleh orang-orang dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi ketika Daniel benar-benar dilemparkan, malaikat Allah mengatupkan mulut singa itu. Dan Daniel aman di dalam gua itu. Esok paginya raja merasa gelisah karena Daniel adalah orang pilihannya dia. Dia berdoa, Tuhan
supaya Daniel ini tetap diselamatkan. Dan benar, waktu itu raja pergi ke mana? Ke gua itu. Ya, dia berseru, Daniel, Daniel. Dan di dalam gua itu Daniel apa? Daniel menjawab, ya tuanku raja. Dan ternyata Daniel diselamatkan. Singa-singa itu tidak memakan Daniel. Apa yang terjadi? Daniel dibebaskan dan waktu itu raja mengatakan, mari apa saja yang diperbuat oleh Daniel kerjakan. Apa saja yang diperintahkan oleh Daniel kerjakan. Tidak ada seorang pun yang boleh berbuat jahat kepada Daniel. Orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Sekalipun manusia tidak bisa membela, tetapi Tuhan sanggup membela buat orang-orang yang jujur. Contohnya sudah dikerjakan oleh Daniel. Ya, singa-singa itu mengatupkan mulutnya, dikatupkan oleh malaikat sehingga tidak menyerang Daniel, dan Daniel didapatinya masih hidup dan dikeluarkan dari gua. Ada pembelaan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Sekalipun kadang manusia tidak tahu. Manusia tidak bisa membela. Tetapi Tuhan bisa membela dan sanggup. Amin. Yang ketiga, orang yang jujur menjadi kesukaan banyak orang. Ayat 24 dikatakan, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya, karena Daniel percaya kepada Allahnya. Kejujuran Daniel telah teruji pada peristiwa dia dibuang ke gua singa yang membuat Daniel semakin dikuasai oleh raja. Mari kita contoh teladan yang dimiliki oleh Daniel. Yang pertama apa? Orang yang jujur hidupnya penuh damai. Orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang jujur menjadi kesukaan banyak orang. Seperti yang dikerjakan oleh Daniel. Daniel disukai oleh raja. Daniel dibebaskan dari gua singa. Dan lewat ujian. Pertanyaannya lagi, sudahkah kalian berbuat jujur? Ya, kalau mama menyuruh, ya kalau ada kembalian langsung dikasihkan. Apalagi kalau ulangan, pada saat ulangan tidak nyontek. Karena anak-anak jujur belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa nilai tinggi karena nyontek dibandingkan dengan nilai yang baik tetapi tidak nyontek. Nyontek itu perbuatan tidak jujur. Apalagi contoh tidak jujur ya, berbohong kepada mama papa. Saat ini musimnya apa? Musimnya daring. Ya kan? Ketika mama papa menugaskan untuk belajar melalui telepon. Teleponnya dipakai untuk game. Engkau sedang tidak melakukan kejujuran dan bertobat. Ya kan? Hari-hari ini kita sedang belajar di rumah. Yang masih berbuat tidak jujur segera bertobat. Karena orang yang jujur menjadi kesukaan bagi banyak orang. Orang yang jujur dibela oleh Tuhan. Orang yang jujur mengalami damai sejahtera. Orang yang jujur akan punya banyak teman. Disukai oleh guru.
dipercaya oleh atasan, disayang Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini mari kita belajar untuk bersikap jujur. Ini ada satu ilustrasi ya. Anak sering bohong, minta ditolong karena dikejar anjing, padahal tidak. Dan saat ada yang menolong malah tertawa-tawa. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ini suatu ketika ada cerita ini. Pada saatnya anak ini benar-benar dikejar anjing dan akan digigit. Tetapi karena dia sering berbohong dan mempermainkan temannya, pada saat dia benar-benar dikejar anjing, tidak ada orang yang mau percaya untuk menolongnya. Wow. Ya, maka dari itu jangan berbohong. Ya, berbuat jujur. Walaupun kadang-kadang kalian, ini cuma guyon, enggak boleh. Kita guyon pun harus yang baik, yang benar, tidak berbohong. Ya. Secara teori, semua orang yang mengerjakan untuk hidup jujur, ya, tetapi kadang-kadang kejujuran itu tidak mudah. Kejujuran itu apa? Harganya mahal. Dia lebih mengorbankan kejujuran daripada kehilangan pujian. Ada orang yang jujur bisa dibenci teman. Ketika kalian mungkin diajak nyontek oleh temanmu dan kamu tidak mau, temanmu yang ngajak bisa membenci. Tapi biarkan saja, karena menyontek perbuatan tidak jujur. Sekalipun engkau belum memiliki nilai yang tinggi, berbuatlah jujur. Tidak mencontek, karena mata Tuhan melihat. Oke, sekali lagi kita belajar firman hari ini tentang seorang yang bernama Daniel. Karena dia jujur, dia mengalami damai sejahtera. Karena dia jujur, dia dibela oleh Tuhan. Karena dia jujur, ia menjadi kesukaan banyak orang. Amin. Mari kita bersama-sama membuang segala kebohongan. Kita buang. Tahun 2021 kita akan mengatakan, aku mau jujur. Aku mau berbuat benar. Biarlah tahun 2020 berlalu, ya, tetapi di tahun 2021 ini kita hidup dengan benar. Amin. Hari-hari ini tetap kerjakan protokol kesehatan. Ya, kalau mama melarang tidak bermain di luar, tetap kerjakan SOP. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan tetap jaga jarak. Katakan amin. Kita masuk di dalam ayat hafalan Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sekali lagi, Mazmur 64 ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sudah dibagikan kepada anak-anak-Mu. Apabila anak-anak-Mu belum jujur, hari ini Tuhan ampunilah. Hari ini kami mengambil keputusan untuk hidup jujur. Pimpin, berkati, dan sertai supaya kami boleh mengerjakan seluruh firman yang dibagikan pada hari ini. Engkau naik tidak turun,
menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kami mau siapkan hati kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan agar boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja Shopee Pay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 5511800002115 atas nama Willy Joseph Chandra. SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Hatiku ayam
kita akan tutup ibadah ini. Mari kita angkat tangan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan sampai akhirnya pujian ini terus ada di dalam anak-anak-Mu. Dan firman yang dibagikan Tuhan tumbuh di dalam hati anak-anak-Mu. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Sehingga Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan anak-anak-Mu ini diberkati. Diberkati dalam kesehatan, diberkati di sekolah, diberikan kecerdasan yang luar biasa. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati katakan amin.